Ya, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Diki, Bu Heni, dan Pak Indra dan jajaran dosen UT dan teman-teman mahasiswa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sharing, berbagi pengalaman. Ya, di sini next. Ya, ini biodata singkat saya. Jadi saya di BTK-LPP kelas 1 Manado seperti dikatakan Pak Indra sejak tahun 2011. Dari sini saya pindah-pindah instalasi. Ya, mulai dari udara, di biologi lingkungan, parasitologi, bahkan sampai sekarang karena situasi memang darurat pandemik, jadi saya dipindahkan di virologi. Ya, next. Nah, untuk BDK-LPP kelas 1 Manado sendiri ada 3 seksi yang menangani COVID, yang masing-masing punya tugas masing-masing. Ya, yang pertama adalah seksi ADKL atau analisa dampak kesehatan lingkungan. Ya, seksi ini berfungsi sebagai sterilisasi kantor, juga sebagai K3, menangani masalah limbah juga, ya masalah fumigasi di lingkungan kantor. Nah, kalau seksi surveillance epidemiologi ini lebih kepada jejaring. Jejaring misalnya dengan dinas kesehatan, lintas sektor, lintas program, dan juga bagaimana menjalin kerjasama dengan TNI, Polri, dan lain-lain. Kemudian kalau yang ketiga adalah seksi pengembangan teknologi dan laboratorium atau seksi saya sendiri. Semua lab saat ini dilebur menjadi satu, menjadi lab virologi. Jadi semua lab tidak aktif kecuali lab virologi. Next. Ini adalah seksi surveillance epidemiologi, gambarannya teman-teman yang sedang melakukan koordinasi dengan tim TNI, Polri, dan lain-lain. Ya, gambarannya seperti ini. Mereka adalah tim data, tugas mereka adalah mengolah data dan menjadikannya sebagai suatu kajian. Next. Ini gambaran sampel yang masuk di kantor kami, sudah 10.209 sampel. Tapi yang sudah dikerjakan dan keluar hasil, kira-kira 6.065 sampel. Yang lain, yang kurangnya, kurang lebih kami rujuk ke lab lain, dikarenakan kapasitas kami, reagen kami mungkin kurang, atau alat dan bahan ada yang belum tercukupi, gitu. Ya, next. Ya, ini adalah gambaran dari teman-teman kami di lapangan sebelum melakukan pengambilan sampel swab. Nah, bisa dibayangkan mereka menggunakan baju hazmat dengan suhu ruangan, panasnya bukan main. Ya, jadi standar menggunakan baju hazmat itu 4-6 jam. Kita nggak bisa lebih, nggak berani lebih dari itu. Karena khawatirnya dehidrasi berat. Ini ya, seperti itulah teman-teman. Next. Ya, jadi kami rutin jika ada kasus positif nakes, maka kami akan melakukan sampling seperti ini. Ini petugas limbah yang kebetulan dicek secara berkala. Next. Ini sampel yang masuk ke kami. Nah, ini cukup mengerikan juga sih sebenarnya. Dalam satu box bisa puluhan bahkan ratusan sampel. Suatu ya, tapi bagaimanapun kami akan kerjakan semampu kami. Next. Ya, jadi di dalam lab kami ada suatu sinergitas. Jadi semua ikut terlibat, mulai dari security. Apa yang dilakukan security? Ya, menerima sampel. Terus kemudian membelikan label kepada coolbox-nya sesuai dengan nomor urut kapan coolbox itu datang. Ya, tapi sampel tidak dibuka. Kemudian yang kedua diterima oleh instalasi pelayanan teknik. Dia melakukan mengecek kelengkapan sampel, apakah sampel ini keterangannya lengkap ataukah bagaimana. Nanti mereka memberikan penomoran sampel, baru dikerjakan oleh analis laboratorium. Kami melakukan pemeriksaan PCR, kemudian hasil keluar didistribusikan ke surveillance epidemiologi untuk didistribusikan datanya ke gugus tugas COVID untuk ditindaklanjuti. Kemudian seksi ADKL melakukan desinfeksi lingkungan kantor. Next. Ya, jadi sampel COVID-19 yang kami periksa
yang kami terima itu ada 3 macam ini. Usap swab nasooro atau disingkat nasofaring dan orofaring. Ini pemeriksaan yang utama. Ya. Jadi ini diperiksa dengan menggunakan metode PCR. Untuk kami real time PCR, RT-PCR, kemudian sputum sebagai cadangan. Apabila swab nasooro misalnya volumenya kurang, kemudian serum untuk penunjang. Ini imunologi dan serologi yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ica. Next. Ya, untuk penyimpanan sendiri, usap nasooro itu disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Penyimpanannya bisa sampai 5 hari. Ini dengan catatan wajib diambil, karena diagnosa utama. Sputum juga wajib diambil. Penempatannya di kontainer steril, ya seperti inilah. Pastikan kalau sputum bukan air liur. Karena kebanyakan orang susah mengeluarkan sputum, jadi yang keluar air liur. Next. Nah, ini viral transport medium, yaitu media transport untuk virus. Mengapa warnanya kuning? Karena sudah terjadi kontaminasi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus cek dulu masa expire-nya. Apabila warnanya orange, itu masih bisa digunakan. Kalau kuning biasa sudah tidak layak pakai, bisa kita buang. Ya, next. Ini komposisi dari VTM itu sendiri. Yang pertama, dia harus bersifat steril. Yang kedua, larutan isotonik, yaitu mengandung buffer untuk menahan pH, kemudian mengandung protein, antibiotik untuk menahan aktivitas bakteri, dan indikator phenol red. Apabila asam dia berwarna kuning, apabila basah atau normal dia berwarna merah. Next. Ini adalah swab drakon yang kami gunakan. Bahannya adalah drakon. Jadi nggak boleh pakai swab kayu. Kenapa? Kalau masuk hidung nanti bisa patah. Selain itu, swab kayu bisa menghambat RNA. Jadi kita tidak sarankan. Wajib memakai swab drakon. Keberadaannya juga agak sulit sih untuk diadakan ini. Ya, next. Ini tahap pengambilan sampel nasofaring pada hidung. Seperti ini agak dalam. Jadi orang mengeluh biasanya pada saat pengambilan nasofaring, bukan orofaring, karena memang agak sakit. Bukan agak sakit, memang sakit. Next. Ini sampel orofaring. Ya, jadi prinsipnya kita tekan lidahnya dulu. Setelah dia menganga sempurna, baru kita ambil sampel orofaring. Next. Ya, jadi dalam satu VTM itu ada 2 spesimen, 1 nasofaring dan 1 orofaring. Loh, apa yang terjadi kalau ada misalnya cuma 1, oro saja atau naso saja? Maka kita tolak. Dan volumenya harus pas. Harus pas, tidak boleh kurang. Kalau misalnya ada VTM tidak ada swab, maka kami tolak. Begitu. Jadi harus ada swab, ada VTM, dan ada naso-oro keduanya. Next. Ini protap packing sampel. Jadi sampel yang sudah diambil akan diparafilm agar tidak bocor, kemudian dibungkus dengan tisu, ditaruh di plastik klip. Itu adalah lapisan pertama. Iya, ini wajib lapisan pertama. Next. Next. Ini protap pengiriman. Ya, sampel yang sudah di plastik klip tadi akan dimasukkan di dalam kanister. Itu lapisan kedua, kanister logam. Kemudian dilapisi dengan cool box es, dilapisi es pendingin, itu lapisan ketiga. Kemudian dibungkus dengan styrofoam, itu lapisan keempat. Itu sesuai dengan standar WHO, yaitu UN 3373. Next. Ya, penerimaan sampel ini di instalasi penerimaan sampel. Apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah sampel masuk dari gugus COVID atau Fasiankes, puskesmas atau rumah sakit, diterima oleh security, kemudian difumigasi dengan peroksida 2%. Jadi difumigasi, setelah difumigasi baru kita simpan di refrigerator. Nah, pada suhu 4 derajat Celcius. Ya, security tidak bisa membuka sampel, tidak bisa membuka cool box. Dia hanya wajib menyimpan sampel di dalam refrigerator. Next.
Apa yang dilakukan di ruang preparasi sebagai berikut. Cool box tadi yang sudah diberikan nomor urut sampel, kemudian didaftar. Cek kelengkapan berkas, bagaimana riwayat pasien, riwayat perjalanan dari mana, kontaknya dengan siapa, dia berasal dari mana, terus diagnosanya apa, kemudian cool box didesinfeksi dengan alkohol 70% dan klorin. Cool pack-nya itu direndam dengan larutan klorin 2%. Terus penentuan sampel diterima atau ditolak. Kalau ditolak kan kasihan kan, nanti pasien diambil lagi sakit ya. Ya alhamdulillah kalau diterima. Terus pemberian nomor sampel, oke. Next. Ini suasana di ruangan preparasi. Ya, dapat terlihat mereka mengecek kelengkapan data, berkas-berkas kertas-kertasnya, kemudian membuka sampel para filmnya aja yang dibuka, tapi sampelnya tidak dibuka. Dan itu dilakukan di dalam BSC. BSC minimal 2A. Ya, di sini. Ini mereka dapat dilihat memakai hazmat lengkap, tidak ada yang tidak memakai hazmat, dan ya mereka bertahan di dalam ruangan ini 6-8 jam, tidak bisa lebih dari itu, karena bisa dehidrasi berat. Next. Sudah tadi. Ini sampel yang masuk pada kami. Next. Ini ya. Sebelumnya Pak. Sebelumnya. Sudah. Sebelumnya. Ini ekstraksi sampel. Apa yang kami lakukan di ruangan ekstraksi? Yang pertama adalah kami menerima sampel dari tim preparasi. Sampel yang kami terima, identitasnya udah buram. Yang ada hanyalah nomor sampel. Jadi kita melakukan pemeriksaan memang sesuai nomor urut sampel. Kemudian kami memakai APD lengkap, memakai baju hazmat lengkap, memakai masker, memakai kacamata. Kami di dalam ruangan kisaran 6-8 jam. Ya. Kemudian kami melakukan desinfeksi ruangan dengan menggunakan peroksida itu 2 kali dalam seminggu. Kemudian standar ruangan minimal BSL level 2 plus. Ya. Jadi di dalam ruangan itu memang tertutup menggunakan AHU atau menggunakan ya standarnya begitu. Kemudian di dalam ruangan 3-4 orang. Yang kami kerjakan kurang lebih 120 sampel per shift. Nah, kalau kami sekarang hanya 2 shift, pagi dan sore. Jadi 1 hari kami melakukan 240 sampel tiap hari. Next. Nah, ini di ruang ekstraksi sampel, apa yang alat-alatnya yang ada, wajib ada. Yang pertama, minimal BSC 2A. Kemudian refrigerator 4 derajat Celcius dan minus 4 derajat Celcius. Ini untuk menyimpan RNA yang sudah kita kerjakan di ruang ekstraksi. Kemudian ada refrigerator minus 40 derajat Celcius untuk menyimpan arsip sampel. Kemudian vortex untuk mencampur, spin column. Kemudian rak sampel harus secukupnya karena sampelnya banyak, jadi harus sedia banyak memang. Kemudian sentrifuge 4 derajat Celcius hingga 15.000 rpm karena ini ekstraksi rantai dingin. Kemudian pipet 10-1000 mikron, tip 10-1000 mikron dengan stok yang cukup. Next. Ini untuk sebelah kiri adalah ruang ekstraksi kami. Untuk sebelah kanan ini adalah ruangan mixing RNA. Iya. Jadi beda ya. Kalau sebelah kiri kami harus memakai baju hazmat dikarenakan ini adalah ruangan kotor. Kalau sebelah kanan kita tidak perlu memakai hazmat, cuma perlu pakai jas lab karena ini adalah ruangan bersih. Yang beresiko, sangat beresiko adalah ruangan sebelah kiri. Next. Ya, teknik ekstraksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sampel dilisiskan dengan lisis buffer dan kaproteinase. Nah, jadi teman-teman di sini tidak perlu takut. Pada tahapan ini virus COVID sudah mati. Jadi virusnya udah pecah. Tinggal RNA-nya. Kemudian vortex spin 15 detik, inkubasi 56 derajat Celcius. Ini untuk memaksimalkan kinerja enzim. Kemudian tambahkan alkohol absolut
kemudian spin dan vortex. Nah, alkohol absolut di sini berfungsi selain untuk membunuh virus, dia juga sebagai pengencer reagen, semua reagen yang ada di sini. Kemudian pindahkan ke binding column, kita masuk, sentrifuge 4 derajat Celcius. Mengenai berapa kecepatannya itu tergantung perintah reagen juga. Itu lakukan 2 kali, kemudian tambahkan buffer wash A, buffer wash W, kemudian tambah tahapan pengeringan, lalu elution buffer, kemudian baru sampel bisa disimpan atau mixing. Iya. Jadi semua tahapan ini bisa dilalui dalam waktu 6 sampai 8 jam. Selagi jumlah sampelnya masih masuk 120. Tapi kalau lebih ya kami agak kesulitan juga. Next. Nah, ini untuk teknik ekstraksi sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan. Jadi setiap ganti proses tangan harus didesinfeksi dengan alkohol 70%. Misalnya kita mau dari A mau ke W. Kalau dari buffer A mau ke buffer W, maka kita harus desinfeksi tangan dengan alkohol 70%. Kemudian hindari pipetting error. Misalnya ketika kita melakukan pipetting, ternyata tips kita menyentuh sampel atau dinding sampel, maka kita harus tidak boleh ragu-ragu, harus membuang tip itu dan mengganti dengan yang baru. Nah, dan juga kesalahan yang kedua, jangan sampai nomor urutnya salah. Tip 1 ternyata ke tip yang ke cup yang lain, nomor sampelnya. Akhirnya yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kemudian yang ketiga adalah minimalisir kontaminasi cup maupun reagen. Next. Ini adalah teknik mixing, antara lain master mix dan enzimnya. Adalah reverse transkriptase dan DNA polimerase itu adalah enzimnya. Kalau yang dikatakan master mix di sini adalah DNTPase, primer maupun TAQ probe. Jadi presentasenya harus tepat. Ini karena kita menggunakan cup kecil ya. Jadi usahakan yang misalnya matanya minus atau plus menggunakan kacamata yang pas lah. Karena ini cupnya agak kecil, well-nya. Next. Yang pertama, yang saya sarankan pada teknik mixing, yang pertama hindari cahaya yang terlalu terang. Kemudian karena kenapa? Reagen ini sensitif terhadap cahaya. Bisa takutnya nanti positif palsu. Kemudian kerjakan mixing di bawah laminar airflow ya. Kemudian es blok harus dingin. Mengapa harus dingin? Karena kebanyakan es blok itu menggunakan indikator. Apabila dia suhunya naik, biasanya warnanya akan menjadi cerah dan susah bagi kita untuk melihatnya. Jadi takutnya nanti waktu pipetting ternyata salah well. Harusnya 1 dipipet ke 3, nanti harus meleset lagi. Terus gunakan kacamata yang sesuai ya. Campur master mix, enzim dan hasil ekstraksi tadi yang kita simpan tadi. Iya. Next. Nah, ini kalau kita lihat well-nya agak kecil ya. Dan satu well itu isinya 25 mikron. Bisa dibayangkan, itu baru 1 cup itu. Kalau misalnya kita mengerjakan banyak sampel, pasti hanya banyak cup. Nah, pastinya bingung juga nanti. Kalau misalnya es bloknya kurang dingin. Apalagi yang warnanya cerah seperti di bawah itu, aduh, transparan ya, bingung juga. Next. Ini alat PCR, ya well-nya harus diletakkan sesuai dengan nomor urut sampel. Jangan lupa negatif kontrol dan positif kontrolnya. Ini kami menggunakan alatnya PCR Bioret CFX 96. Next. Nah, ini operator kami yang mengoperasikan PCR, membaca hasilnya. Next. Ya, ini siklus. Jadi kalau kita bicara siklus itu tergantung dari reagen master mix-nya. Reagen di tempat mixingnya. Tiap-tiap reagen prosedurnya berbeda. Ini siklusnya seperti ini. Next. Next. Nah, ya ini.
Interval ini untuk interpretasi hasil. Jadi interval CY5 itu internal control ya. Itu 23 sampai 42. Loh, bagaimana kalau di bawah 23? Maka kita tolak. Kalau di atas 42 juga kita tolak. Jadi intervalnya 23 sampai 42. Itu interval internal control. Apabila di luar dari itu, maka kita harus ekstraksi ulang. Kemudian apabila tidak ada gain, dinyatakan negatif. Oke. Apabila ada gain ROX, FAM, hex, call rate, dan lain-lain, minimal 2 gain. Kalau COVID itu 2 gain, itu dinyatakan positif. Apabila hanya terdapat 1 gain saja, 1 saja, misalnya ROX atau FAM, maka kita harus retest, artinya proses mixing diulang kembali. Kita harus retest kembali. Kemudian kontrol negatif CY5 tidak masuk interval. Kalau kontrol positif tidak boleh ada CY5 karena kita tidak menggunakan internal control di kontrol positif. Next. Nah, reagen itu biasanya merupakan bahan medis atau jaringan. Ini limbah ya, limbah. Teman-teman yang dari seksi ADKL ini. Jadi baju hazmat, mengenakan baju hazmat dan masker N95. Reagen yang kami gunakan itu sudah tidak terlalu patogen karena virusnya sudah dimatikan, sudah disemprot lebih dulu. Kemudian semua disteril dalam autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit oleh tim K3. Ini wajib. Jadi sebelum kita insinerator, kita lakukan sterilisasi dengan autoclave, baru kita packing limbahnya. Kemudian limbah dibuang melalui trash chute, meluncur dari atas ke bawah, langsung ke tempat pembuangan. Kemudian limbah di packing, di insinerator, atau diberikan ke pihak ketiga. Next. Ini kontroversi yang sering terjadi di lapangan. Iya. Yang pertama adalah hasil terlalu lama. Iya. Sampel yang masuk berapa, kemampuan kami berapa. Ya. Kemudian sampel dikirim ke gugus tugas kapan? Ya. Sampel dikirim ke gugus tugas kapan? Masuk di lab kapan? Ya. Tanggal berapa? Nah, kalau tumpang tindih misalnya selisihnya jauh ya susah juga. Kemudian yang kedua, miskomunikasi antara gugus tugas dan Fasiankes. Misalnya hasilnya ternyata negatif tapi tidak dikabarkan, ya. Itu nantinya juga akan menjadi masalah juga. Kemudian yang ketiga, perlu waktu untuk quality control internal yang tadi ya, seperti yang saya bilang ya. Internal control itu kan CY5. Kalau CY5-nya tidak masuk, maka yang terjadi apa? Ekstraksi ulang atau retest ulang gitu. Terus kriteria diterima retest atau ekstraksi ulang ya. Itu agak susah itu. Jadi kita harus benar-benar yakin sampel ini positif atau negatif. Kalau tidak yakin kita retest atau kita ekstraksi ulang. Kemudian yang keempat ternyata sampel ditolak. Artinya apa? Pasien diambil sampel kembali, di swab kembali, protes lagi. Terus hasil belum keluar, pasien udah meninggal. Nah, ini jadi masalah juga. Yang keluarganya ngotot, oh keluarga saya enggak apa-apa, bukan COVID ini, bukan. Ada gejala lain. Hasilnya belum keluar, ternyata sudah keluar, ternyata COVID. Ya, jadi masalah juga penularan kepada teman-temannya yang mengkebumikan. Ya. Next. Untuk manfaat ilmu biologi dalam pemeriksaan COVID, saya rasa teman-teman biologi pasti mengetahui potensi patogen dan cara menghindari dan mengatasinya. Kita tahu ini patogennya dari mana? Dari udara. Oh iya, kalau dari udara berarti kita wajib memakai masker. Masker apa? Bukan masker biasa pastinya. Pastinya masker N95. Nah, terus apa tekniknya desinfeksi? Ya, kita lakukan desinfeksi ruangan menggunakan peroksida, klorin atau apa. Ini kelemahannya virus dengan apa gitu. Terus menganalisa yang kedua, kita menganalisa suatu permasalahan dan mencari pemecahan baru. Misalnya, ini hasilnya positif Mas semua. Hermawan, mohon izin 2 menit ya, lagi ya. Iya. Ya. Ini hasilnya positif semua. Apa yang harus kita lakukan? Oh, pasti ada kesalahan. Nah, kesalahannya dari mana? Nah, ini kita bisa cari. Inilah teman-teman biologi.
Kemudian persyaratan untuk analis pengerjaan PCR itu adalah yang pertama ATLM, yang kedua S1 biologi, S1 biomed maupun dokter umum. Kemudian yang terakhir ilmu biologi memiliki dasar yang kuat seperti mikrobiologi, genetika, dan praktikum dan lain-lain. Saya rasa itu semua sangat baik. Next. Ini adalah limbah kami yang sudah disterilisasi dan siap untuk diinsenerasi. Next. Ini adalah petugas-petugas limbah yang bisa dibayangkan kerjanya malam-malam juga, dari pagi sampai malam. Mereka mengangkut limbah yang sudah didesinfeksi, disterilisasi di autoclave. Ya, next. Masih dengan baju hazmat ya. Mereka memasukkan limbahnya ke insinerator ya, untuk dilebur. Masih dengan baju hazmat ya. Next. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator.